Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sholat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, marilah selalu dan selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan juga mudah-mudahan di hari yang ke-7 Ramadan ini kita masih selalu diberikan kesehatan, lapangkan rezeki, dan memudahkan segala urusan kita untuk dapat melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh ini. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti kita di puasa yang ke-7 ya. 8. Oh, 8 berarti berapa jadi? 8. Puasa setengah hari aja semangat banget ya. Jadi puasa setengah hari kan? Ya kan kita puasa semua setengah hari Bu, ya kan? Oh ya, setengah hari ya. Setengah hari, kalau sehari mah 24 jam. Kayak di Norwegia kemarin itu. Di Antartika tuh, puasa itu bisa 22 jam gitu. Kalau kita di sini puasa paling 12 sampai 13 jam. Jadi hitungannya setengah hari Bu, jadi nggak sehari. Ya Bang Yadi. Bang Yadi setengah hari aja, setiap ajan buka ya. Dan mudah-mudahan kurang lebih 21 hari lagi kita lebaran Bu ya. Kapan lebarannya? Lebarannya kapan? Yang pasti bukan besok. Besok mah lebaran pokoknya rusuh aja. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada suatu kisah ulama besar yang bernama Imam Al-Ghazali. Di depan para muridnya, beliau memberikan nasihat, dan nasihat ini sangat terkenal di kalangan para pembaca, terutama ya kita sekarang kalau memang suka membaca tentang kisah Imam Al-Ghazali. Dia adalah seorang ulama besar yang sangat terkenal pada masanya itu. Beliau berpesan, ada 6 pesan atau nasihat kepada murid-muridnya. Yang pertama, beliau berkata kepada murid-muridnya, apakah yang paling mudah, yang paling ringan di dunia ini? Lalu murid-muridnya mengatakan kapas, paling ringan. Ada yang mengatakan lagi kertas, ada yang mengatakan lagi pokoknya ringan-ringan, yang menurut logika kita juga yang ringan gitu. Dan Imam Ghazali menjawab, bukan itu. Yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Betul nggak Bu? Karena berapa banyak di antara kita orang-orang beriman, orang-orang muslim itu banyak sekali meninggalkan sholat, dan itu biasa-biasa saja. Bahkan ada orang yang berpuasa tapi nggak sholat. Ada nggak? Ada. Dan makanya dikatakan yang paling ringan itu yaitu meninggalkan sholat, karena nggak ada bekasnya, nggak kelihatan. Jadi
Yang bahaya lagi kalau orang puasa tapi tidak sholat. Itu kata Rasul, kalau orang yang tidak berpuasa tapi dia tidak melaksanakan sholat, itu bagaikan ember bocor. Jadi diisi banyak banget dengan puasa, itu nggak ada artinya apa-apa. Karena apa? Embernya bocor. Kemudian yang paling berat apa di dunia ini? Apa Maya paling berat Maya? Contoh. Ada yang berkata batu. Ada yang berkata puasa. Puasa mah berat. Puasa mah lapar. Sama aus. Ada yang berkata besi. Ya. Ada yang berkata gunung gitu ya. Yang paling berat adalah amanah. Jadi yang paling berat itu pegang amanah. Tapi beratnya amanah itu banyak orang mau memperebutkan amanah itu. Ada yang mau jadi presiden, dibela-belain dengan segala cara untuk menjadi presiden. Padahal itu amanah. Yang mau jadi anggota dewan, dia bela-belain jadi anggota dewan. Sogok sini, serangan fajar, serangan sore, serangan siang itu demi mendapatkan jabatan itu. Bahkan sampai tingkat RT aja itu. Kok di sini mah nggak ada sih mah, karena di sini mah apa yang ditunjukkan jadi RT. Tapi di sebagian tempat yang lain tuh berebut tuh jadi RT. Tuh, ya kan kalau di sini nggak mau di sini, karena nggak ada lahannya di sini. Tapi kalau di tempat lain tuh berebut jadi RT itu. Bahkan sampai, waduh, sogok-sogok kan itu dikasihin pada itu tiap-tiap itu. Bahkan bisa sampai ribut-ribut itu, bisa ketegur-teguran karena pemilihan untuk jadi RT. Kalau di sini mah nggak ada yang mau, Abah aja tuh nggak mau terus jadi RW lagi. Iya, Pak RW tak berani aja nih, karena dorong-dorong aja RT jadi RW lagi. Kalau dia mah nggak mau gitu. Itu yang paling berat, yaitu amanah. Terus yang paling jauh apa gitu di dunia ini? Yang paling jauh Amerika, paling jauh. Bulan, yang paling jauh. Kalau menurut pikiran kita, yang paling jauh itu adalah masa lalu. Katanya, kata Imam Al-Ghazali. Kenapa masa lalu? Karena masa lalu sekuat apapun kita untuk meraih suatu masa lalu itu tidak akan kembali lagi. Dulu kadang-kadang kita suka berpikiran ya, enak dulu ya masih kecil ya gini segala macam tuh enak gitu. Terus kita pengen dikit lagi nggak bisa. Jangankan masa lalu, yang kemarin kita lakukan kita nggak bisa lakukan di hari ini. Nggak bisa kita samain kayak hari ini. Dulu masih kecil masih jajanan enak gitu. Senang banget. Sekarang saya kalau ada hujan nggak bisa jajanan, tapi sekarang dengan dulu itu beda. Paling kayaknya gitu aja itu. Jadi masa lalu itu tidak akan berulang kembali walaupun kita mengejarnya dengan sekuat tenaga itu. Makanya ada masa lalu kita yang suram dan kita masa depan ini maka ganti masa suram itu dengan masa yang cerah gitu ya. Dulu kita mungkin begajul, dulu kita mungkin melaksanakan hal-hal yang dilarang Allah, tapi sekarang ini kita mencoba untuk memperbaiki diri, yaitu dengan mengikuti apa yang diatur oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keempat itu apa yang paling dekat dengan kita. Lalu para muridnya berkata, orang tua paling dekat sama kita, keluarga, istri, anak, dan saudara, famili sekalian. Lalu kata Imam Ghazali, yang paling dekat adalah kematian. Benar nggak? Kematian itu kapan aja datang pada kita, tanpa pandang bulu, baik tua maupun muda. Yang kecil mati, yang besar mati, yang tua apalagi. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar, dipikir kita hidup terus selamanya.
Jadi makanya kita kadang-kadang meraih suatu dunia itu dengan segala cara, karena apa? Merasa dirinya hidup terus gitu. Bahkan bisa sampai dia mau mendapatkan suatu dunia itu dengan segala cara juga gitu. Karena dia merasa dia belum waktunya mati. Padahal masalah mati itu gak sehat, gak sakit. Dan berapa banyak orang yang sehat mati, baik yang tabrak mobil, ada yang dibunuh, ada yang kalau jantung sakit pas itu, ada yang gantung diri, itu kematian itu. Jadi yang paling dekat adalah kematian. Intinya di bulan puasa ini kita diberi suatu kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat, amin aja nih, mengerti namanya. Jadi kasih kesempatan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat berlatih. Yang pertama menahan dari hawa nafsu, yaitu nafsu untuk segala macam-macam nafsu yang berpotensi negatif. Jadi nafsu itu bisa dua Bu, bisa positif, bisa negatif gitu ya. Jadi yang pasti nafsu ini yang bisa dikendalikan yaitu yang menjurus kepada yang negatif, kepada mungkar itu ya. Dengan harapan dengan sebulan kita di tempat ini, dengan sebulan kita pendidikan ini, dengan harapan buat modal 11 bulan yang akan datang, dan mudah-mudahan puasa kita dari awal sampai akhir nanti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.